Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asnama Nurholis membuat video ini untuk memenuhi tugas perkuliahan PKR dengan model pembelajaran 221 yang yaitu 2 kelas dan 2 mata pelajaran dalam satu ruangan, kelas 6 dan kelas 5 dalam pelajaran IPA dan IPS. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran masyarakat kelas 6 sama kelas 5. Kelas 6 tadi pelajaran apa hari ini? Kelas 5. Baik, hari ini kita akan membahas tentang pelajaran IPS dan IPA. Namun sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita menjadi anak yang soleh-soleha, sehat, semangat dalam belajar, bermanfaat bagi bangsa dan agama. Al-Hadiniya berkurutnya di soleh. Al-Fatihah. Kita akan lanjutkan pelajaran hari ini. Kelas 6 kita akan belajar tentang IPS. Materinya yaitu tentang gejala alam di negara kita. Kemudian kelas 5 pelajaran hari ini adalah IPA, yaitu kejadian-kejadian alam yang bermanfaat dan membahayakan bagi kita. Sebelum kita mulai, kira-kira kejadian alam yang ada di negara kita di kelas 6, kira-kira ada apa saja kejadian alam? Bumi, lagi kejadian tsunami, banjir. Kalau yang IPA itu kelas 5 itu kejadian alam yang merugikan atau apa saja? Gunung meletus, bagus. Apa lagi? Banjir, ya. Kita akan longsor. Kita akan mengaitkan kedua kejadian alam itu antara pelajaran IPS dan pelajaran IPA. Setelah pelajaran ini nanti kita harapkan kalian bisa menyebutkan kejadian apa aja yang terjadi di sini di alam kita itu berbahaya apa tidak, manfaatnya apa. Ya. Kemudian setelah bisa menyebutkan nanti akan ada pemberian tugas atau penilaian di akhir. Siapa yang bisa menyebutkan kejadian alam seperti apa kemudian alam di Indonesia. Pelajaran IPA ya. Pelajaran IPA peristiwa alam di Indonesia. Tadi ada apa? Gempa bumi, longsor, gempa bumi. Coba kelas 5 itu kira-kira gempa bumi itu terjadi karena apa? Bisa gempa bumi. Bagaimana sih rasanya gempa bumi? Bergetar, goyang. Sampai itu kenapa? Terjadi apa itu? Di bumi kita ini terjadi apa kok bisa bergoyang? Kira-kira terjadi gesekan bawah dasar bumi terjadi gesekan sehingga yang atasnya itu bergoyang. Coba kita ilustrasikan seperti ini. Ini bumi paling bawah. Ketika ini menjadi gesekan bergerak ya bawahnya, apa yang akan terjadi dengan bumi dan bangunan-bangunan di atasnya? Apa yang akan terjadi? Ini bumi terjadi gesekan. Bumi kan biasanya berputar ya. Tapi bumi ini bergeser. Apa yang akan terjadi? Itu gempa bumi. Kemudian yang kedua, gunung meletus. Pernah lihat gunung meletus? Siapa gunung itu di dalamnya? Magma. Jadi api yang keluar, kemudian meletus. Apa yang bisa diambil kalau ada gunung meletus? Hikmahnya apa? Nah, dari debu-debu vulkanik itu nanti ya akan ke tanah menjadi sumber lagi tanah, pohon-pohon itu akan tumbuh kembali. Bukan makanya ya, kalau makanya yang panas luar itu bisa menghanguskan pohon dan sebagainya. Nanti akan ada pasir seperti semacam banyak sekali pasir yang hitam dari letusan gunung. Kemudian ada banjir, bencana alam, lagi ada banjir. Siapa yang tahu apa sih bisa terjadi banjir di mana? Kelas 5 dulu, apa yang kelas 5 pelajaran IPA?
Buang sampah sembarangan. Kok bisa terjadi banjir kalau buang sampah sembarangan? Gimana itu? Aliran air, drainasenya kesumbat, selokannya kesumbat, terus gotnya kesumbat. Setelah kesumbat air dari sama dalam kemudian meluap. Masihlah rumahnya Anissa. Di sini biasanya banjir terus di rumahnya. Iya, banjir terus. Kalau hujan kayak tadi malam, banjir. Kenapa? Karena sampahnya sudah menumpuk di got-gotnya. Gotnya yang biasanya dalam, tumpukan sampah menjadi dangkal dan airnya keluar masuk ke rumahnya. Ya. Kemudian ada tanah longsor. Ya, sekarang kelas 5 masih. Tanah longsor. Ada tanah longsor. Kenapa itu bisa longsor? Kenapa itu? Penyebabnya apa? Longsor itu waktu kemarau apa waktu hujan? Hujan. Kenapa itu terjadi longsor? Betul sekali, karena pohon-pohonnya ditebang. Jadi bumi itu tidak ada akar yang mengikatnya. Kan ini bumi, ini ada akar. Ini diikat sama akar-akar pohon, nggak bisa gerak. Tapi kalau pohonnya ditebang, mati, akar-akarnya kering, tumbuh, kemudian ada hujan, ikutlah tanahnya longsor. Itu terjadinya longsor. Kemudian ada angin puting beliung. Pernah lihat angin puting beliung? Rumah. Nah, itu menyebabkan apa? Menyebabkan apa? Kalau ada puting beliung, apa kemudian yang kita alami? Angin yang kencang, rumahnya jadi roboh, warungnya jadi roboh. Nah, kemudiannya banyak sekali ya, alat-alatnya rusak semua. Itu pelajaran IPA yang ada di kelas 5. Nanti dipikirkan kembali kira-kira kejadian alam seperti apa lagi yang merugikan dan yang bermanfaat. Kemudian kita berlanjut dulu ke kelas 6. Kelas 6 ini ada pelajaran IPS, peristiwa alam di Indonesia dan negara-negara. Hanya di Indonesia banyak kejadian alam di Indonesia. Negara tetangga juga banyak ya. Pergantian musim kemarin kita musim apa? Panas. Sekarang musim Indonesia mengalami berapa pergantian musim? Apa saja? Kemarau, ya lagi di musim di negara yang tropis ada berapa musim? Kalau di sana kan ada musim semi. Bukan salju, nggak ada salju di sini. Yang ada salju di kutub. Di kutub itu ada musim salju, musim gugur. Nah, kalau sini musim semi. Pernah lihat pohon jati kalau kemarau daunnya kan jatuh. Setelah masuk musim hujan nanti dia bertumbuh. Namanya musim semi. Daun-daun hijau kembali. Ya musim hujan. Musim hujan di Indonesia itu terjadi ketika bertiupan angin musim barat laut. Angin ini banyak membawa uap air dari Samudra Hindia. Dia maka itu akan musim hujan. Kalau kata orang Madura itu biasanya sekitar angin timur, angin barat. Kata orang Madura seperti itu. Angin barat itu biasanya ayolah angin barat, nah berarti kaki hujan. Kalau angin timur panas, angin timur itu panas sekali. Berarti masih lama ini kemaraunya itu di Madura. Pernah dengar di Madura angin barat, angin timur, paling kita yang pernah dengar orang Madura. Terus terbentuknya embun di negara kita kapan terbentuknya embun itu? Siang hari, malam atau pagi hari? Di malam hari terjadi siapa yang tahu mana prosesnya? Kok bisa ada embun? Dari mana embun? Air laut kena panas, semua tidak. Semua pernah mendidihkan air. Apa yang terjadi ketika air itu dididihkan kemudian di atas bentuknya banyak air? Kan gitu. Itu penguapan. Kenapa terjadi? Ada panas. Panas, air menumpuk ke atas, malam ini jatuhkan lagi. Pernah nih ya, saya akan menginformasikan seperti ini. Ini kalian mendidihkan panci, ada airnya. Dididihkan nanti akan ada embun. Nah di sini kan banyak airnya ya, airnya itu. Kapan airnya akan jatuh kembali ke sini? Ketika panci ini sudah tidak dipanaskan lagi, sudah ditaruh. Nanti akan jatuh ke sini.
itulah yang menjadi unggun di pagi hari sekali diminum sama burung kanawat yang minum terbaik. Ya, biasanya pagi-pagi itu pernah jalan di atas rumput pagi-pagi banyak embun. Ya itulah air embun yang terjadi prosesnya bukan dari dalam tanah dari itu. Kemudian lagi terjadinya alam di negara kita ini ada embun. Kemudian terbentuknya pelangi. Pernah lihat pelangi? Siapa yang tahu? Kok bisa ada warna-warni di atas? Habis hujan, ya. Gimana terjadinya pelangi itu? Habis hujan itu biasanya ada pelangi. Kalau nggak hujan ini nggak ada. Pernah diajari? Itulah ada biasan dari cahaya matahari yang masih kena dengan bulan-bulan hari. Ada masih pelangi itu kan biasanya habis hujan ya. Di atas itu atau masih sedikit atau habis hujan kan ada matahari di sana. Membiaskan air yang ada di atas itu membiaskan menjadi warna-warni lagi. Itulah pelangi. Berbahaya nggak pelangi itu? Enggak berbahaya. Jadi ada kejadian alam yang membahayakan, ada kejadian alam yang tidak membahayakan. Kejadian alam yang membahayakan tadi sudah disebutkan apa saja membahayakan. Longsor, banjir, gunung meletus, putih beliung. Kalau kejadian alam yang tidak merugikan apa? Kejadian alam. Pelangi, kejadian alam nggak bisa dibuat sama kita itu. Saya membuat pelangi di atas nggak bisa. Kalau menggambar gambar pelangi bisa kita sama juga bisa gambar pelangi warna-warni. Kemudian ada lagi peristiwa alam yang merugikan manusia seperti banjir, tsunami, gunung api, kemudian gempa bumi, ya. Atau hujan yang biasa tidak merugikan manusia. Tapi kalau hujannya lebat sama dengan petir, kaget kan? Bukan petir padahal. Nah, jadi itu bisa merugikan manusia. Pernah ada itu ketika hujan, main hujan-hujanan membuat ada petir, menyambar pohon itu langsung dicabut. Kenapa? Karena itu, kenapa petir itu bisa terjadi? Kenapa? Saya tahu. Bisa ada petir, siapa yang membuat? Allah kalau secara agama itu petir itu adalah dari malaikat kan suatu malaikat. Yang malaikat. Tapi kalau secara iman itu terjadinya antara ion-ion positif dan negatif bertabrakan sehingga terjadinya kecelakaan. Yang kena itu biasanya orang yang lagi nonton TV, main HP, hidupkan elektronik seperti itu. Kenapa? Karena di situ ada sinyal, itu dengan bersamaan sinyal. Kalau di bawah pohon, pohon aman. Kalau ada masjid, itu ada yang sampai ada pohon dulu. Tapi kalau di lapangan terbuka, bisa jadi orang itu yang benar. Kalau di balkon, insya Allah aman. Dan pernah kejadian di tahun 2019 itu orang di sawah itu kan gak ada pohon pagi yang neo di bawah pondoknya, kemudian ada hujan kena petir mati. Itu kejadiannya tahun 2019. Kemudian bencana alam lagi yang merugikan adalah kebakaran hutan. Apa dampak kerugian dari kebakaran hutan? Pohonnya mati kering. Apalagi oksigen nggak ada, udara tercemar oleh asap. Apalagi bagaimana caranya sekarang cara terjadi kebakaran? Menanam pohonnya banyak, boleh lagi tidak menebang pohon sembarangan biar tidak jadi kebakaran. Bagaimana? Bolehkah kita membuang orang rokok sembarangan? Boleh. Yang terjadi seperti itu. Ketika di perjalanan orang rokok dibuang di pinggir jalan, ada rumput kebakar, belum jalan, dibawa sama angin. Apa yang terjadi? Kebakaran. Kerugiannya apa tadi? Tercemarnya udara, pohon-pohonnya mati, burung-burungnya mati, ekosistemnya mati, banyak sekali kerugiannya. Dari situ sudah kita pastikan ada beberapa gejala alam
di tahun-tahun 2020. Pernah tahu 2000 berapa tsunami yang terjadi di Aceh? 2008 apa 2004 apa 2006 yang terjadi di Aceh. Nah, itulah pelajaran IPS. IPS itu mempelajari kejadian alam dan negara-negara sekitar kita dengan tahun yang berbeda atau bersama. Kalau sedangkan IPA terjadinya alam di sekitar kita seperti yang tadi. Nah, di sini Bapak akan menyebutkan di sini ada dua lampiran, silakan dibuat kelompok masing-masing. Kelompoknya itu nanti di sini akan ada nama peristiwa alam, peristiwanya bagaimana, kemudian cara mencegahnya bagaimana. Cara mencegahnya bagaimana? Ada kebakaran, cara mencegahnya bagaimana. Kemudian yang kelas 6 itu di sini ada lengkapi tabel ini, nanti dilengkapi nama peristiwa alamnya, peristiwanya apa, banjir, apa, di negara mana, di Indonesia atau di Malaysia atau di negara Filipina. Bagaimana cara mencari informasi? Nanti kalian bisa baca di buku atau di koran-koran yang dikembangkan di Indonesia. Kemudian keterangannya, kejadiannya itu tahun berapa, kejadiannya berapa. Bisa dipahami? Baik, silakan. Ini dipegang dulu karena ini yang kelas 5. Jadi buatkan kelompok. Setelah ini selesai, kumpulkan lagi, Ustaz akan ada penilaian. Ya. Oh, kalau nilainya tinggi dapat nilai yang besar sekali. 1,5 nilainya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada kelas 5 ada yang mau ditanyakan tentang soal atau kejadian alam? Sudah paham semua? Kelas 6? Sudah paham? Baik. Kalau sudah paham semua, terima kasih untuk perhatiannya. Ustaz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.